Bab 10 membahas tentang pengembangan sistem teknologi informasi, metode alternatif. Pemilihan metode pengembangan sistem informasi. Faktor yang menentukannya adalah ketersediaan paket, sumber daya sistem teknologi informasi, dampak dari sistem, jadwal pemakaian sistem. Pemilihan metode pengembangan sistem informasi dimulai dari paket tersedia, sumber daya STI, dampak STI, jadwal pemakaian, lalu SDLC dan selesai. Perbandingan metode konvensional dengan metode alternatif. Bisa dilihat ada pengembangan sistem, di bawahnya ada SDLC, paket, prototype, end user computing, dan outsourcing yang mengembangkan analisis sistem, pihak ketiga, analisis sistem, pemakai sistem, pihak ketiga. Lalu yang mengoperasikannya ada Departemen Sistem Informasi, Departemen Sistem Informasi atau pemakai sistem. Lalu prototype itu dipakai pemakai sistem, user computing pemakai, outsourcing yang mengoperasikannya adalah pihak ketiga. Lalu ada paket. Paket yang tersedia dapat berupa program aplikasi yang sederhana. Misalnya hanya aplikasi penggajian atau aplikasi persediaan saja. Adapun 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam metode paket adalah spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, ketersediaan paket, mengevaluasi kemampuan paket. Lalu kriteria yang diperlukan menurut Loudon and Loudon 1996, fungsi yang ditawarkan, fleksibilitas, kemudahan dipakai, perangkat keras dan perangkat lunak, dukungan, karakteristik file dan basis data, instalasi, perawatan, dokumentasi, kualitas penjual, dan biaya. Pemilihan paket, ada 3 hal yang dilakukan, yaitu paket digunakan tanpa perubahan, paket dimodifikasi, dan perusahaan yang dimodifikasi. Pemilihan paket itu disesuaikan dengan spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan, ketersediaannya, lalu mengevaluasi kemampuan. Paket yang dipilih, gunakan paket tanpa perubahan atau dimodifikasi, ataupun dimodifikasi organisasi. Kelebihan paket, kualitas selanjutnya, ada kelebihan paket. Kelebihannya yaitu kualitas paket yang baik, dapat digunakan seketika, harga paket relatif murah, dapat digunakan untuk rekayasa ulang proses bisnis, dan kompatibel dengan sesama pengguna paket. Kelemahannya, tidak sesuai untuk aplikasi yang unik. Perbaikan, modifikasi, dan pengembangan paket sulit, basis data tidak terintegrasi dengan aplikasi lainnya, ketergantungan dari pemasok, tidak memberikan keuntungan kompetisi. Outsourcing atau pihak ketiga, jika STI tidak memiliki sumber daya yang baik, misalnya tidak mempunyai analisis dan pemrogram yang berkualitas, maka pilihannya bisa jatuh ke outsourcing. Melakukan keputusan outsourcing berdasarkan beberapa hal, yaitu jumlah budget yang dianggarkan, berdasarkan keputusan strategik, berdasarkan kontribusi aktivitas teknologi informasi terhadap operasi dan posisi bisnis, berdasarkan atas analisis strategic grid. Kelebihannya, perusahaan tidak perlu dan tidak ingin melakukan transfer teknologi dan transfer pengetahuan yang dimiliki oleh outsourcer, meningkatkan fleksibilitas untuk melakukan atau tidak melakukan investasi, perusahaan dapat fokus pada pekerjaan lain yang lebih penting, jasa yang diberikan lebih berkualitas dibandingkan dengan dikerjakan secara internal, dan juga mengurangi waktu proses. Kelemahannya, jika aplikasi strategik maka dapat ditiru oleh pesaingnya. Lalu perusahaan akan kehilangan keahlian dari belajar membangun dan mengoperasikan aplikasi tersebut. Perusahaan juga akan kehilangan kendali terhadap aplikasi yang di-outsourcingkan. End user development adalah mengembangkan sistem teknologi informasi secara internal. Maka yang dipertimbangkan adalah metode pengembangan oleh pengguna sistem end user development. Kelebihan dan kekurangannya, menghindari permasalahan kemacetan di Departemen Sistem Informasi jika harus dikembangkan di departemen itu. Kurangannya, tidak semua pemakai sistem mempunyai pemahaman tentang ini.
Lalu kelebihannya lagi, kebutuhan pemakai sistem dapat lebih terpenuhi, pemakai sistem akan lebih puas, kualitas pemahaman pemakai sistem terhadap sistem teknologi informasi meningkat. Kekurangannya, penerapan UC mempunyai risiko mengganggu bahkan merusak sistem informasi, kelemahan teknis yang dimiliki oleh pemakai sistem. Prototyping, bentuk dasar atau model awal dari suatu sistem atau bagian dari suatu sistem. Proses membangun sistem ini dengan membuat prototipe lebih dulu. Membangun prototipe pada langkah-langkahnya sebagai berikut. Kelebihannya, mendorong partisipasi dan keterlibatan pemakai sistem dalam pengembangan sistem karena akan terus ditingkatkan dari hasil saran-saran yang diberikan oleh pemakai sistem. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahannya. Saya akhiri dan terima kasih.